Jadi benar, ada kalanya epistemic authority itu benar gitu loh. Oke. Butuh Ada kita momennya ikuti, ya. ya kan? Tapi itu tadi ketika ya suatu apa ya, suatu otoritas tuh menggantikan nalar itu yang salah gitu loh. Jadi kita nggak Menggantikan nalar. nggak mempertanyakan ini argumennya apa sih maksudnya, ini buktinya apa sih, logikanya itu seperti apa, masuk atau enggak gitu kan. Jadi kita tuh bukannya mikir masyarakat kita, kebanyakan cuma Menjamur nurut pikiran, aja. nurut ya. Menurut aja kalau kayak gitu ya kan. Benar. Karena apa? Terlatih. Terlatih untuk menurut gitu. Kata Kalau aku bilang sih karena tidak pernah dibiasakan untuk mikir sih. Karena berpikir, menguji pendapat, menguji argumen, menguji pemikiran diri sendiri, itu hal yang tidak disukai otak kita secara basicnya, secara default. Melelahkan. Iya kan? Aku sepakat. Outsourcing pemikiran itu lebih mudah gitu. Oke. Apa namanya? Paling gampang ya, kalau kita belajar 5 menit aja, itu capeknya udah kayak lari, muterin lapangan gitu gak sih? Iya. Kalau aku ngalamin ya, aku ngalamin ketika aku harus belajar yang malesnya tuh lebih mengalahkan malas gerak gitu. Lebih malas gerak kayak gitu ya kan. Oke, jumpa lagi dengan kami di Bapak-Bapak Live, di mana obrolan Bapak bukan basa-basi. Dan seperti biasa di segmen obrolan Bapak-Bapak ini kita bakal ngobrolin hal-hal yang kami yakin itu menjadi overthinkingnya para Bapak-Bapak, di mana Bapak-Bapak itu jarang bercerita. Jadi kalau Bapak-Bapak yang jarang bercerita, butuh tempat cerita, komen-komen aja di kolom komentar channel ini. Betul. Oke, jadi gini Pak Bewok, kalau di episode kali itu aku lagi pengen ngajakin ngobrol, ini keresahanku yang cukup mendalam sih ya. Ini terjadi di masyarakat kita. Karena gini, kita tuh sering ngomong kemerdekaan tuh kayak misalnya kemerdekaan bangsa, kemerdekaan politik gitu, kemerdekaan ekonomi. Tapi ada satu hal yang jarang kita bicarain, itu adalah kemerdekaan berpikir. Jadi masyarakat kita ya seperti sering kita udah bahas ya di episode-episode yang lain, nggak kekurangan informasi, nggak gitu loh. Informasi udah gampang, udah banjir itu kan. Tapi masyarakat kita tuh kekurangan keberanian gitu loh untuk mikir sendiri gitu. Itu yang jadi masalah. Jadi kita tuh apa ya, sering nggak bertanya gitu loh, kayak misalnya tuh ini apakah suatu statement ini benar atau enggak. Kita coba bertanya ini statement siapa yang ngomong. Iya kan? Authority bias gitu loh. Jadi gini, kayak misalnya kalau yang ngomong itu profesor gitu, oh berarti langsung bisa dipercaya. Oh kalau yang ngomong tuh guru besar, oh berarti udah sah gitu. Yang paling masalah oke lah kalau itu masih ranah keilmuan gitu ya. Kalau yang ngomong influencer, seolah udah iya aja tuh, udah bener aja tuh, udah valid gitu. Tanpa dipertanyakan lagi gitu kan. Kata ini ya, kata si A, kata si A, kata si B gitu. Jadi gini Pak Bewok, gampangan itu yang pengen tak sampaikan adalah tesisnya. Masyarakat kita itu terlalu suka meminjam pikiran orang lain daripada pakai pikirannya sendiri. Wow. Gimana Pak Bewok? Ada tanggapan dulu nggak? Tesis yang sangat mengangkat apa realita. Iya, soalnya hari ini gitu nggak sih? Budaya berpikir kita tuh aneh gitu loh. Kita tuh sering pengen terlihat bisa berpendapat gitu kan. Tapi pendapatnya juga cuma ikut-ikutan gitu loh. Terus berpendapat dari mana? Kamu cuma kayak apa sih istilahnya, kayak recap. Iya benar. Iya lagi recap lagi ya. Iya. Pak, tanggapanku gini Pak. Aku tanggapi dengan cerita kali ya Pak ya. Boleh. Agak sedikit panjang nih setupnya nih. Katanya gini loh Pak. Ngawalin pekerjaan di pemerintahan ya Pak aku. Pemerintahannya jadi tempat kedua aku kerja lah bahasa gitu kan. Nah, ternyata yang lagi kita omongin ini sudah menjadi culture gitu ya di mostly government lah gitu ya kan. Ini aku, ini pengalamanku ya, dan ini menurut keyakinanku ya teman-teman semua, bahwa kalau di bahasa Jawa tuh ada sendiko dawuh gitu ya, artinya sendiko dawuh tuh artinya apa ya, manut ya sama apa kata bapak apa kata bapak gitu. Itu dia. Dan aku cukup kaget ketika aku mengawali kerja di Jakarta yang liberal itu gitu kan ya, di korporat ya kayak gimana gitu kan ya. Kemudian aku masuk ke pemerintahan kabupaten dan ternyata culture-nya adalah sendiko dawuh gitu ya kan. Ketika aku punya pemikiran yang kayak gini, bottom up gitu ya bahasa kerennya itu, ternyata mentok gitu ya kan, dan harus ya gimana bapak gitu ya kan. Artinya ya udah oke, aku coba ikutin. Pak, aku presentasi kan di bapaknya gini. Bapaknya kadang setuju, lebih seringnya enggak gitu ya kan. Wah sih anyway, maksudnya yang kayak gini aja, yang sederhana aja.
bahkan sampai ada kalimat yang bikin kita penak lah gitu ya kan. Aku jujur itu mempertanyakan bahwa aku mempertanyakan dalam rangka kok responnya begitu ya gitu ya kan. Ya. Tapi ternyata selain aku, staff-staff lainnya gitu manut gitu. Bahwa aku memvalidasi gini, manutnya gini. Pak, berarti kita nggak jadi pakai yang kita diskusiin ini gitu kan? Oh enggak, karena kepalanya aja bilangnya begini gitu. Maksudnya akhirnya kata bapak kan yang aku simpulkan akhirnya kayak gitu. Tapi ternyata gini Pak, kalau di pemerintahan kita agak susah untuk bisa memiliki merdeka berpikir itu karena terbentur pada SOP. Akhirnya, maksudnya dalam konteks ini ya, instansi pemerintahan, pemikiranku tadi itu akhirnya menemukan jawabannya karena mostly di government tuh sangat ketat dengan SOP. Melakukan hal yang di luar SOP itu bisa menjadi sebuah kesalahan administratif, gitu ya kan. Itulah yang kebanyakan kasus-kasus yang ada di negara Konoha itu, mostly karena kesalahan administratif gitu ya kan. Berinisiatif, tapi ternyata belum ada SOP-nya. Itu menjadi sebuah kesalahan. Itu yang aku pahami akhirnya ya. Berarti birokrasi lah di situ ya kan. Ya. Nah, sebelum sebelum ditanggapi yang kedua gini. Ketika aku udah keluar dari pemerintahan, ternyata culture-nya masih ada nih. Maksudnya di perusahaan yang sekarang aku kerja itu juga masih ada nih cikal bakalnya gitu kan, bahwa pimpinannya mungkin enggak, tapi culture-nya itu yang tadi aku bilang mendarah daging itu ya, enggak cuma di pemerintahan tapi di mostly budaya orang kita ini tadi meminjam ya bahasanya, meminjam pemikiran ya, bahwa ketika kita lagi mengajukan sebuah ide ya kan, terus ditanya ini gimana segala macam kayak gitu, jawabannya itu sesederhana ya kan katanya kemarin begini gitu, ini kan katanya ini begini gitu loh ya, bukan pemikirannya itu yang maksud aku bilang. Nah maksud aku di kota yang apa ya Pak, maksudnya kita ini kota layer ketiga lah bahasanya kayak gitu kan, budaya sudah mendarah daging begitu gitu lah kan, budaya meminjam pemikiran tadi itu. Dan aku cukup menyayangkan sih akhirnya ketika kita berdiskusi dan menyampaikan sebuah pendapat, ini bagus sih gimana gini, ya kemarin katanya ini begini ya, itu aku paling nggak bisa. Iya, dia nggak punya agree gitu loh ya, argumen yang kuat secara mandiri gitu loh. Itu dia. Ya, dan itu sering terjadi di diskusi publik gitu loh, itu jadi masalah. Maksudku tuh hal memalukan gitu loh, kenapa membanggakan gitu loh. Jadi kayak misalnya gini lah, itu ada kita tuh kebanyakan masyarakat kita itu lebih suka tadi lah minjem pikiran orang lain gitu kan, daripada dia menguji pikirannya sendiri. Orang A bilang A, dia ikut A, ya kan. Jadi apa ya, kayak misalnya mayoritas bilang apa, dia ikutan. Jadi dia takut punya pemikiran yang berbeda gitu loh. Mayoritas bilang apa, dia ikutan. Atau influencer terkenal bilang apa, oh iya saya setuju, itu bener loh. Dan yang paling masalah itu apa? Saya setuju nih dengan ini karena ini juga sesuai dengan pemikiran saya. Berarti kalau nggak ada orang yang gede, orang yang terkenal bilang kayak gitu, kamu nggak berani menguji pemikiranmu gitu loh. Betul. Ya kan? Ya, betul di situ Pak. Karena gini Pak. Aku nggak tahu Pak ya. Aku sekali lagi gini, statementku mungkin ya di beberapa episode kita ini, jangan-jangan memang trauma masyarakat Indonesia itu seperti itu kali ya. Yang kamu bilang ya, kita takut salah gitu ya kan. Tadi aku bilang paling kelihatan tuh ketika di government gitu ya, ketika melakukan hal-hal yang improvisasi di luar SOP yang ada, itu menjadi sebuah kesalahan administratif dan berujung pada jeratan hukum lah gitu ya kan. Akhirnya disitu merasa takut untuk bereksplorasi, berimprovisasi, berinovasi gitu ya kan. Walaupun ya aku nggak bisa bilang itu benar atau enggak, cuman lebih kepada menyayangkan aja gitu loh Pak, bahwa dari sini membentuk trauma yang besar dan mendarah daging gitu ya kan, untuk bisa memiliki pemikiran sendiri gitu ya kan. Contoh kasus aja Pak, kemarin kan lagi demo ya, maksudnya lagi rame-ramenya demo nih, mahasiswa gitu kan. Ada satu pemikiran, aku nggak tahu ya benar atau enggaknya, aku nggak ke arah sana, tapi lebih kepada yang dia sampaikan itu adalah data yang informasi yang dia dapatkan dari data sekunder.
dia tidak menguji, nggak menguji datanya. Iya, tidak menguji tuntutannya dari data yang ada. Bener nggak sih kayak gitu loh, Pak? Paham ya maksudnya gitu, Pak? Kalau lihat kan di situ loh, bahwa akhirnya dia cuma mengambil fenomena besarnya aja bahwa sedang terjadi kasus ini gitu. Aku mungkin nggak bisa bilang ya, terlalu sensitif gitu aku bilangnya. Tapi lebih kepada ketika kita melihat gitu ya kan, sumber yang diambil rekan-rekan mahasiswa ini untuk menjadi sebuah tuntutan, itu adalah data sekunder yang tidak berasal dari dokumen yang benar atau berasal dari informasi yang valid segala macam, tapi ini benar-benar dari film kan banyak ini loh Pak, banyak sumbernya lah gitu kan, dan siapa yang mendanai kan kita bisa melihat dari situ apa ya. Soal media loh Pak, agenda setting siapa sih yang sedang membiayai gitu. Maksud aku adalah jangan sampai nih budaya ini terus mendarah daging gitu kan ya. Bahwa benar kita sebagai individu akhirnya juga perlu aware bahwa berani mengungkapkan pendapat benar. Cuman maksudnya kalau aku lebih menekankan berani mikir ya kan, dan menguji tadi menguji pemikiran sendiri kita itu bukan pemikiran orang aja ya, kitanya kan di situ sih aku sepakat ya, karena fenomenanya itu gini Pak Bok, yang menurutku sangat memalukan ya. Jadi cuma sekedar meminjam pemikiran orang lain terus berasa udah mikir. Berasa udah kritis gitu. Poinnya situ. Itu menyebalkan gitu loh, ya nggak sih? Kalau memang ada yang namanya epistemic authority itu ada gitu ya, dimana ya epistemic authority itu adalah ketika misalnya seorang tuh dianggap dia tuh punya otoritas untuk ya menentukan sesuatu itu apa yang benar apa yang salah gitu loh. Ya memang di situ tuh nggak sepenuhnya salah. Ya kayak misalnya hal-hal yang menyangkut kesehatan kita dengerin kata dokter ya itu benar gitu loh. Atau misalnya hal-hal terkait soal hukum ya kita dengerin ahli hukum ya benar gitu kan. Cuma yang jadi masalahnya itu adalah ketika akhirnya suatu otoritas itu ya menggantikan nalar loh, itu yang parah. Dan bahkan di sebaliknya juga ada otoritas dipakai untuk memanipulasi sesuatu hal gitu loh. Ya paling gampang kayak misalnya ada yang bilang, oh saya dokter, saya percaya santet. Ada loh di media sosial kayak gitu. Ya kalau itu dikemukakan sebagai bercanda ataupun dikemukakan di masyarakat yang dia tuh merdeka, terbiasa merdeka berpikir gitu ya itu nggak akan masalah. Cuma kan masyarakat kita relatif tidak merdeka dalam berpikir. Kebanyakan aja tuh dokter aja bilang gitu, kan? Itu yang dia memanfaatkan otoritas, di mana masyarakat banyak authority bias gitu loh. Nah ada lagi yang yaitu tadi yang sebaliknya gitu loh. Ketika misalnya ada orang yang dia punya otoritas ngomong apa gitu kan, publik kita itu kebanyakan ya asal itu udah bilang gitu kok gitu. Bahkan gini, ada kasus akhirnya tuh kasusnya itu kita nggak usah sebut lah ya, tapi ada orang lagi dikriminalisasi gitu. Paham. Nah orang dikriminalisasi ini secara berita yang logis ya, informasi yang logis itu banyak yang menyayangkan gitu loh. Tapi nyatanya dengan kekuatan buzzer, di mana buzzer itu kan dia bukan tugasnya itu bukan bukan mencari kebenaran, bukan membuktikan suatu kritikan dari masyarakat itu salah, nggak gitu. Dia cuma pengen kritik itu tenggelam, dan yang apa yang dia sampaikan itu berasa, oh ini yang benar gitu loh. Bikin rame, bikin noise lah itu. Nah, masih ada nih masyarakat kita berupa bapak-bapak, ibu-ibu yang apa sih, udah kayak begitu kok, emang jahat itu. Hanya sekedar akun buzzer atau misalnya bukan akun buzzer lah ngomongnya. Ya suatu orang yang punya otoritas ngomong seperti itu, ya publik ini hanya melihat otoritasnya gitu loh, bukan menguji gitu loh, bukan mikir gitu loh. Iya benar. Sementara di sebagian yang lain tuh masa sih berpikir dulu gitu kan, baru akhirnya mendalami kasusnya dulu gitu loh. Ya, aku sepakat di situ Pak. Tapi gini Pak, aku punya rotinya gini Pak. Selesai di kasus lah ya. Pola ini, gimana tuh Bapak? Aku mau bilang gini. Aku sedang memilih kata-kata gitu ya supaya tidak inilah ya menjadi fenomena. Menurut keyakinan saya dulu, jangan lupa. Menurut keyakinan saya. Makasih Mas Panji. Dari situ kita ini ya aman lah gitu ya. Menurut keyakinan gini Pak, akhirnya Pak. Pola ini kemudian yang secara bisnis gitu ya kan, akhirnya menjadi peluang baru gitu ya. Aku mau bilang apa? Contohnya 5 atau 7 tahun terakhir tuh sekarang ada jabatan tuh di korporat ya, KOL
key opinion leaders, ya kan. Dan ini 80% tujuannya adalah soal brand communication gitu loh Pak. Yang aku mau bilang adalah pola ini dimanfaatkan quote in quote dalam bisnis sebagai peluang baru untuk menjadi revenue generator. Artinya kita memanfaatkan pola yang kemudian dilihat sama orang nih, wah dia nih ngomong ini nih gitu ya kan. Padahal dalam konteks komunikasi media yang aku sering bahas soal agenda setting, ini dipakai untuk tujuan tadi revenue generator gitu ya kan. Orang di hire ya kan karena entah dia mungkin punya followers banyak ya kan, mungkin dia punya influence lah. Dia sebagai influencer dia punya influence gitu ya kan, di hire dengan kontrak yang tertentu gitulah ya. Tugasnya dia satu, mengkomunikasikan brand yang aku miliki misalnya kayak gitu ya kan. Kamu KOL nih, aku punya brand, Pak, kontraknya Pak gini. Ngomong aja Pak, ini lotsnya apa, ke konteksnya ini iPad nih, sorry kesebut ya, iPad gitu misalnya kan. Pakai iPad ya Pak, ini saya bayar nih gitu kan. Aku dari Apple. Oke, ngomong gitu kan, Pak Magang punya basis komunitas, Pak influence segala macam. Nah, ngomong lah gini, aku kerja kegiatan kayak gini pakai iPad kayak gini. Harapannya apa? Aku sebagai brand, KOL yang seperti Pak Magang ini akhirnya bisa menginfluence basis masanya ya kan. Basis masanya buat beli. Akhirnya beli di sini kan. Jadi itu bahkan terjadi di perpolitikan kita, mohon maaf. Nah, itu dia. Karena aku bilang pola ya, aku bilang pola nih Pak ya. Aku bilang pola. Kayaknya nggak pasti ngomong itu. Nggak apa-apa ya. Tapi gini loh, masalah gini loh. Ya di luar fenomena ini akhirnya mau nggak mau ya kan, bisnis juga melihat pola ini sebagai revenue generator kan di situ ya kan. Maka sebetulnya memang akhirnya kritisnya apa ya, critical pointnya bagi aku gitu ya kan. Tetap kita perlu paham kontekstualnya, kita perlu mengukur kemampuan kita. Akhirnya gini ya kan, ketika aku melihat Pak Magang pakai Apple gitu ya kan, pakai iPad misalnya, kan harusnya kalau kita sebagai warga yang masyarakat lah ya, individu yang punya kontrol dan tadi berpikir deep ya kan, akan melihat dulu dong, ini sebenarnya iPad fungsinya apa sih gitu segala macam. Kenapa sih dia pakai itu ya kan? Terus direfleksikan apakah aku butuh segala macam. Kan sebaiknya di situ gitu kan. Iya kan gitu kan. Jadi fenomena ini sebetulnya perlu ada pembandingnya, yaitu ini self control kita kan gitu loh. Berpikirnya gitu ya kan. Itu tadi yang bilang Pak Bewok. Jadi benar, ada kalanya epistemic authority itu benar gitu loh. Butuh kita ikuti kan. Tapi itu tadi ketika ya suatu otoritas tuh menggantikan nalar, itu yang salah gitu loh. Jadi kita nggak mempertanyakan ini argumennya apa sih, maksudnya ini buktinya apa sih, logikanya itu seperti apa, masuk atau enggak gitu kan. Jadi kita tuh bukannya mikir masyarakat kita, kebanyakan cuma menurut aja kalau kayak gitu ya kan. Benar. Karena apa? Terlatih untuk menurut gitu. Kalau aku bilang sih karena tidak pernah dibiasakan untuk mikir sih. Karena berpikir, menguji pendapat, menguji argumen, menguji pemikiran diri sendiri, itu hal yang tidak disukai otak kita secara basicnya, secara default. Melelahkan. Iya kan? Aku sepakat. Outsourcing pemikiran itu lebih mudah gitu. Apa namanya? Paling gampang ya, kalau kita belajar 5 menit aja, itu capeknya udah kayak lari, muterin lapangan gitu gak sih? Kalau aku ngalamin ya, aku ngalamin ketika aku harus belajar yang malesnya tuh lebih mengalahkan malas gerak gitu. Lebih malas gerak kayak gitu ya kan. Karena ternyata aku mau bilang gini, capeknya kayak gitu akhirnya ketika ada yang gampang lah gitu ya. Jadi kita yang gampang itu informasi yang gampang. Katanya ini gitu kan, lebih mudah begini gitu. Terus kita ke triggernya bahwa ada yang gini gampang nih gitu kali ya. Iya, bukan menguji suatu argumen gitu loh. Misalnya ya kan, kayak kemarin tuh beberapa tahun yang lalu lah gitu ya kan. Masuk surga, ayo ikut komunitas kami gitu kan, misalnya bayar sekian gitu ya kan, ada kayak gitu ya kan. Seolah beramal baik itu bisa di outsource gitu loh. Lagi bayar sekian itu bahkan aku nggak ngerti istilahnya apa. Kalau tadi itu kan kita bahas cognitive outsourcing ya, kita mau outsourcing cognitive kita gitu. Ini mau masuk surga di outsource. Aduh kayak gitu ya kan, beberapa waktu yang lalu kan banyak gitu, sampai sekarang sih nggak masih ada.
Apa kritik buat bapak-bapak yang lagi nonton nih, ibu yang lagi nonton penting tuh untuk kalau menurut aku ya punya tadi self control lah gitu ya kan, dan jangan malas pikir gitu kan. Iya, memang gini, melihat siapa yang bicara itu memang penting gitu loh, kan. Mempertanyakan sumber itu memang penting, tapi nggak cukup. Itu yang jadi masalah. Orang tuh cuma mentok di situ seringnya. Siapa sih yang ngajarin, belajar dari mana sih? Terus itu hasil pemikiran siapa sih loh? Jadi gini, sekali lagi, sumber emang penting, tapi kalau kita cuma melihatnya sekedar dari ini siapa nih yang ngomong, itu kurang loh. Yang perlu kita pertanyakan tuh ketika informasi itu masuk ke kepala kita gitu kan, ya kita pikirin gitu loh. Nah, karena kebanyakan mempertanyakan sumber doang, mempertanyakan siapa yang ngomong, ya kira kan lebih biasnya udah sekedar bukan gimana ya, authority biasnya tuh udah kelewatan. Kalau benci nggak pakai denger, kalau suka mau kayak apa aja dia dengerin. Iya kan? Itu iya kan? Itu dia. Terjadi loh. Ada tuh yang gitu. Karena berhasil disukai, banyak yang milih. Iya. Kita perlu mempraktikan nggak nih? Yang joget-joget itu. Kita perlu mempraktikan nggak nih? Tahu lah ya, nggak usah diterangin lah ya. Pak, jangan kan kayak gitu ya Pak. Waktu kontestasi yang sebelumnya aja gitu ya. Aku lupa aku udah pernah cerita atau belum. Kontestasi pemilu yang sebelumnya aja, aku sampai di-unfollow sama temanku sendiri. Oh ya, gitu. udah pernah cerita ya. Kayaknya yang pas kita masih di studio kan. Iya, maksud aku menyayangkan ya kan, masih ada dan sampai sekarang mungkin orang-orang yang kayak gitu ya kan. Ketika nggak sejalan, nggak sepemikiran gitu kan. Bukan pemikirannya yang diuji, tapi yang dia langsung personalnya yang diserang gitu ya kan. Itu kan apa ya, sangat cetek lah, apa sih? Sangat dangkal gitu ya sih. Bahkan kayaknya nggak nyampe ke permukaan itu gitu. Tapi dia sangat itu loh Pak. Narasi yang dia bangun adalah beliau yang diagungkan ini gitu ya kan. Itu sangat-sangat apa ya, maksudnya super power gitu loh menurut dia gitu ya. Ya itu karena selalu melihat figur. Sementara masyarakat yang selalu mencari figur akan selalu mencari figur yang baru. That's it. Dan lagi nggak akan pernah berkembang gitu loh pemikirannya gitu loh. Tapi yang aku sayangkan orang yang berpikir di sini ya, di masyarakat kita itu malah nggak ada temennya, malah dimusuhin, malah nggak menang. Yang berjuang jadi sendirian gitu loh. Aku semangat. Sebenarnya gini Pak ya, ini obrolan kita ya Pak. Aku jadi inget gini Pak Magang. Obrolan kita ini sekarang ini adalah sudah dipraktekkan gitu ya kan di kontestasi yang kemarin banget ini. Yang kamu bilang adalah mostly people di Indonesia ini akhirnya memilih yang populis lah. Populis ya kali ya, karena dikenal kan gitu ya kan. Ya, yang lebih menyentuh emosi masyarakat. Betul. Bukan yang menyentuh logika masyarakat. Nah, gitu. Karena kalau teman-teman yang lagi nonton ini ingat lagi, recall lagi, dari 4 yang ada, 1 itu dia ini loh, menguji penalaran loh, menguji pemikiran loh. Ya kan. Sampai ada satu konten gitu ya, udah sebulan lalu aku komen nih di kolom komentar konten itu, aku bilang, yang kayak gini nggak kepilih nih sama warga Indonesia, aku bilang kayak gitu ya kan. Sampai hari ini Pak udah 1 bulan kita masih ngebahas di komenan itu gitu loh maksudku. Iya. Ini aku takutnya ini ya, aku sih masih menerka-nerka ya. Tapi menurut keyakinanku ini ada masalah struktural loh. Itu iya kan. Karena sampai ke bawah itu masyarakat kita nggak dibiarin untuk berani berpikir untuk merdeka berpikir. Jangankan untuk berpikir yang benar lah. Ketika kita dulu nih, zaman kita dulu, mungkin dari bapak-bapak sama ibu-ibu yang nonton ada juga yang ngalamin. Kita di sekolah, kita ngerjain suatu soal, ya paling umum pasti matematika lah ya, ada ngerjain soal dengan cara itu kan. Cara kita beda sama guru, disalahin. Benar. Dapat cara dari mana itu lah? Urusannya apa? Itu jawabannya sama kan? Yang penting aku bisa jelasin caranya, hasilnya benar gitu loh. Bisa jelasin cara, hasilnya benar gitu. Iya. Bahkan aku yang paling lucu ya. Jadi mau tahu waktu itu pelajarannya tuh jadi pas kelas 10 kita kan IPA, kelas 10-nya masih plural kan. Iya, sama gitu. Kita dulu penjurusan itu kelas 11 ke atas gitu loh. Benar. Nah, pas kelas 10-nya itu ekonomi ada kan. Ada nih guru ekonomi. Aku nggak tahu dia buka buku atau enggak. Terus dikasih soal maju. Ya udah aku ngeliat rumus yang ada di LKS. Itu dia sinis dong. Kamu dapat cara dari mana itu? Ya itu LKS dibaca Pak gitu. Baca enggak? Karena caranya mungkin dia mau ngajak dengan cara yang berbeda itu. Yang buku ininya kali ya. Jangan jadi masalah, dia belum ngasih cara. Dia langsung ngasih soal. Ya udah. LKS-nya tak bawa. Kita kerjain pakai LKS, cara di LKS gitu kan. Iya. Segitunya tuh orang ketika nggak dilihat. Jadi pengaruhnya tuh jadi 2 sisi gitu loh Pak Bewok. Di sisi masyarakat juga mencari figur,
Di sisi orang yang merasa dia punya otoritas, juga kalau nggak diturutin, dia tersinggung gitu. Tersinggung, ya benar-benar itu tuh. Saat ini harusnya dipotong jadi nih kan. Kasih penekanan di short kan. Diklaim kan loh kayak gitu loh. Benar. Ketika orangnya dia berasa ataupun memang punya otoritas, ketika dia dikritik, ketika dia dikasih masukan, yang kena egonya loh. Padahal kadang yang dikritik itu kebijakannya, pemikirannya gitu kan. Tapi yang ngasih kritikan terhadap kebijakan ataupun statement ataupun pemikirannya itu dianggap menyerang dirinya gitu loh. Personalnya ya. Iya benar. Aduh. Dianggap berbahaya. Dianggap antek-antek. Ups. Itu benar Pak. Itu benar Pak. Tanggapanku bahwa aku ke-trigger ya soal kontestasi yang kemarin. Soalnya tuh judulnya tuh udah sangat ini juga loh Pak. Sangat berani mendesak gitu loh, paham gak sih, kayak desak ya kan, tau lah ya kalau kata-kata desak ya. Di situ kan sebetulnya dan beliaunya bener-bener membuka diri, ayo silakan ya untuk berdiskusi berdialog berdiskusi gitu loh Pak, bukan yang kamu siapa, maksudnya ditanya iya dari siapa, kamu siapa kok berani ngomong kayak gini gitu loh, nggak yang kayak gitu loh Pak ya. Aku sangat suka kontestasi yang kemarin. Ada warna baru gitu loh ya kan di situ dan kayaknya Indonesia udah butuh deh menurutku ya, kayaknya Indonesia butuh deh yang kayak gini. Tapi ternyata pada hasil pemilihan Indonesia belum butuh nih. Bukan Indonesia belum. Maksudnya butuh, kelompok yang ini menahan. Justru di situ bentuk kebutuhan itu sangat tinggi gitu loh. Oke, tapi struktural Indonesia sebagai negara loh. Indonesia sebagai negara butuh. Sudah sangat butuh. Tapi struktur akar rumput kita belum sampai. Iya, itu sistemnya yang akhirnya tidak memfasilitasi itu ya. Harusnya dari secara struktural memfasilitasi itu gitu loh. Bukan yang justru memfasilitasi untuk ya kenyang doang tapi nggak mikir gitu loh, maksud nggak? Gitulah ya. Kenyang doang lagi programnya dikencengin nih. Bukan lah, jadi ya gini lah Pak Beok. Masih ada mau tambahin lagi gak? Kalau aku sih udah. Cukup deh. Udah dulu ya kemana-mana. Nanti. Oke, jadi gini lah kembali lagi. Seperti kita udah sering pertanyakan lah ya. Jadi kita bukannya mempertanyakan apakah informasi itu bisa kita capai atau enggak. Nyatanya informasi udah banjir. Sudah sangat mudah gitu kan. Yang perlu kita biasakan adalah untuk ya lebih berani dan lebih merdeka untuk berpikir. Bukan sekedar ikut-ikutan apa kata orang, apa kata influencer. Apa kata otoritas di atas kita itu kan, kita perlu berani untuk mempertanyakan statement dari otoritas yang lebih tinggi gitu loh. Dan itu harus jadi budaya gitu. Jadi ya itu aja lah. Ya pokoknya ya itu aja yang kita sampaikan di episode kali ini. Ya pokoknya tunggu terus bersama kami karena di Bapak-Bapak Live kita bakal terus ngobrolin hal-hal yang saya yakin menjadi overthinkingnya dari para bapak-bapak. Tapi jarang diceritain karena bapak-bapak jarang bercerita. Jadi bapak-bapak yang jarang bercerita, cerita aja di kolom komentar channel ini. Ditunggu ya. Ya pokoknya ikutin terus kami di Bapak-Bapak Live di mana? Obrolan Bapak bukan basa-basi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.